Dalam sebuah kisah diceritakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam pernah berkata kepada ibunya, yaitu Siti Maryam, "Wahai ibu, sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang tidak kekal, negeri yang tidak abadi, sedang akhirat adalah negeri yang abadi. Maka marilah wahai ibu, kita pergi ke tempat yang sunyi agar lebih khidmat dalam beribadah dan mengabdi kepada Tuhan." Kemudian Nabi Isa beserta ibundanya itu pergi menuju sebuah gunung di daerah Libanon. Di sana mereka beribadah, berpuasa di siang hari dan melakukan sholat di malam hari. Mereka makan dari dedaunan pohon dan minum dari air hujan. Demikianlah mereka berdua, bertahan dengan cara demikian dalam beberapa waktu lamanya. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam meminta izin kepada ibundanya untuk turun sebentar dari gunung itu, pergi ke dasar lembah, yaitu untuk memetik dedaunan sebagai bahan makanan untuk berbuka puasa mereka berdua. Setelah Nabi Isa pergi, maka datanglah malaikat maut menemui Siti Maryam. Lalu malaikat maut itu berkata, "Assalamualaikum wahai Maryam." "Anda siapa?" tanya Siti Maryam. "Aku merinding mendengar suaramu dan takjub melihat kehebatanmu." Malaikat maut itu menjawab, "Aku adalah Israel, si pencabut nyawa." "Hai malaikat maut, engkau menemuiku datang untuk berkunjung ataukah untuk mencabut nyawaku?" tanya Siti Maryam. "Bersiap-siaplah untuk mati," tegas malaikat maut. Siti Maryam berkata, "Tidakkah engkau izinkan aku menunggu sejenak hingga Isa putraku pulang?" Malaikat maut itu menjawab, "Aku tidak diperintah seperti itu. Aku hanyalah seorang hamba yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Siti Maryam berkata, "Aku pasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segera laksanakanlah perintah Allah itu." Maka malaikat maut itu pun mendekat kepada Siti Maryam dan lalu mencabut nyawanya. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam pada hari itu terlambat pulang. Ketika beliau telah naik kembali ke gunung dengan membawa dedaunan dan sayur mayur, beliau melihat ibunya dalam prasangkanya sedang tidur di tempat ibadahnya. Oleh karena itu, beliau langsung menuju ke tempat sholatnya, kemudian sholat sampai larut malam. Setelah itu, beliau mendekati ibunya, lalu memanggilnya dengan suara pilu yang muncul dari hati yang khusyuk. "Wahai ibu, malam telah larut. Orang-orang yang berpuasa telah berbuka, dan orang-orang yang beribadah telah berhenti. Namun kenapa ibu tidak bangun juga untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Pengasih?" Kemudian beliau pergi menuju ke tempat sholatnya kembali, padahal beliau belum makan apa-apa. Bahkan hingga lewat 2/3 malam. Beliau melakukan itu adalah demi baktinya kepada ibunya, agar dapat berbuka bersama. Setelah itu, ia kembali menemui ibunya. Lalu beliau dekatkan wajahnya ke wajah ibunya, lalu memanggilnya dengan disertai tangisan terseduh-seduh. "Wahai ibu, malam telah lewat dan siang segera datang. Sekarang inilah saat menunaikan kewajiban kepada Allah yang Maha Pengasih." Maka menangislah para malaikat di langit dan menangis pula jin di sekelilingnya. Sementara gunung di bawahnya bergetar. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada para malaikat, "Wahai malaikat, mengapa kalian menangis?" "Ya Tuhan kami, Engkau lebih mengetahui," jawab mereka. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan, "Memang aku lebih tahu, dan akulah yang Maha Pengasih di antara semua yang pengasih." Tidak lama kemudian, terdengarlah suara seruan memanggil, "Wahai Isa, angkatlah kepalamu. Sesungguhnya ibumu telah meninggal dunia. Semoga Allah memperbesar pahalamu."
Beliau kemudian mengangkat kepalanya sambil menangis dan berkata, "Siapakah yang akan menghiburku di dalam kesunyianku? Siapakah yang akan menemaniku di dalam kesendirianku? Dan siapakah yang akan menentramkanku di dalam keterasinganku? Serta siapakah yang akan membantuku dalam ibadahku?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada gunung, "Wahai gunung, berilah nasihat kepada Isa alaihissalam." Kemudian gunung itu berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, kenapa Tuhan serisau ini? Atau Tuhan menginginkan kekasih selain Allah?" Kemudian Nabi Isa turun dari gunung menuju ke sebuah perkampungan Bani Israel. Beliau berseru, "Assalamualaikum wahai Bani Israel." Mereka bertanya, "Siapakah Tuhan, wahai hamba Allah? Keelokan wajahmu benar-benar telah menerangi rumah-rumah kami." Beliau menjawab, "Aku adalah Isa. Ibuku telah meninggal dunia di pengasingan. Maka bantulah aku memandikannya, membungkusnya, dan menguburkannya." Lalu mereka berkata kepada Isa, "Wahai Isa, sesungguhnya gunung ini banyak ularnya, baik yang kecil maupun yang besar. Dan ia tidak pernah lagi diinjak oleh orang tua kami, bahkan kakek-kakek kami, sejak 300 tahun yang lalu." Maka kembalilah Nabi Isa ke gunung itu sendirian. Dan ternyata di sana dia dapati 2 orang pemuda yang gagah. Kemudian beliau memberi salam kepada mereka berdua, dan mereka membalas salamnya. Kemudian Nabi Isa berkata kepada keduanya, "Ibuku telah meninggal dunia dalam keadaan terasing di gunung ini. Tolonglah bantu saya menyiapkan jenazahnya." Salah seorang dari kedua pemuda itu berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Ini Mikail dan aku adalah Jibril. Dan ini minyak wangi serta kain kafan dari Tuhanmu. Sesungguhnya bidadari yang bermata jeli sekarang ini telah turun dari surga untuk memandikan ibumu dan mengkafaninya." Sementara itu, malaikat Jibril telah membuat kuburannya di puncak gunung. Lalu setelah selesai, mereka menguburkan Siti Maryam di puncak gunung itu. Setelah itu, Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui tempatku dan mendengar perkataanku, dan tidak ada yang tersembunyi bagimu sesuatu apapun dari urusanku. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, sedang aku tidak menyaksikan ketika ia wafat. Maka izinkanlah ibuku berbicara kepadaku." Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Isa, "Sesungguhnya aku telah mengizinkan ibumu untuk berbicara kepadamu." Lalu Nabi Isa alaihissalam mendatangi kuburan ibundanya dan berdiri di sana seraya menyerunya dengan suara yang sendu, "Assalamualaikum wahai ibu." Dari balik kubur ibunya menjawab, "Wahai kekasihku, wahai buah hatiku Isa." Nabi Isa melanjutkan, "Wahai ibu, bagaimana ibu mendapati tempat kembalimu dan tempat pembaringanmu? Dan bagaimana ibu lihat kehadiranmu di hadapan Tuhanmu?" Ibunya menjawab, "Tempat pembaringanku adalah sebaik-baiknya tempat pembaringan, dan tempat kembaliku adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Maka aku dapati bahwa Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho dan tidak murka kepadaku." Terima kasih sudah menonton. Silahkan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian menarik di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kalam Pustaka.